TV komplinan hanya keluar 1 minggu. Dan LCD Polytron ini komplinan ya, lagi apes gara-gara satu elko yang yang terlewati saya ganti. Yang kemarin ini kasusnya standby nggak mau setar, cuma saya ganti elko 3 elko sekunder ya, 5 voltnya ngedrop. Di video sebelumnya sudah ada. Nah, saya kasih tahu ini kemarin gagal start alias standby karena 5 voltnya ngedrop. Setelah saya ganti 3 elko ini sudah bisa start, dan sama yang punya di bawah selang 1 minggu TV mati total ya. Di sini ada yang gosong, R ini gosong, dan ini tadi sudah saya bersihin ya karena hitam, dan sekarang mati total. Yang ditemukan yang short ada dioda kaca ya, kode 4148 sudah saya ganti, dan ini FET atau MOSFET ya, ini short. Kenapa 3 komponen ini short? Dikarenakan ada elko yang kering ya, 400 volt. Ini kemarin saya kelupaan ya, nggak saya cek. Elko 400 volt di sini ada 2 ya. Ini yang besar, yang induknya ya, dan yang ini yang kecil. Oke, di sini saya coba ukur untuk elko 400 volt. Di sini saya ukur untuk elko 400 volt ini ya, karena ada 2 jenis 400 volt. Di sini tidak bergerak untuk ESR-nya. Kalau disatukan bergerak. Kalau elko yang besar ini 400 volt ini tidak kering ya. Sudah saya tes. Nah, ini tidak kering. Oke. Di sini juga ada ini ya, elko pendukungnya ini sebelahnya ini ya. Saya cek juga, takutnya kering ya. Nanti nggak awet lagi nanti. Oke, masih terbaca ya. Masih terbaca, dan yang satunya, nah yang satunya juga kering ini, nggak bergerak ini. Saya jepit. Nah, ini satunya juga kering. Karena TV ini lama banget nganggur ya. Ada 2 elko, yang kemarin di blok sekunder 3 elko, yang sekarang blok primer ada 2 elko. Nah, yang ini kedua ini kering, yang ini tidak kering. Yang ini tidak kering, yang ini tidak kering ya. Oke, untuk semuanya sudah saya ganti ya, dari elko dan R ya. R ini jalur tegangan 400 volt sempat putus ya, pecah. Dan sebelum tancap FET ya atau MOSFET, lebih baik kita cek untuk tegangan gate-nya. Kalau tegangan gate-nya nggak normal, nanti FET-nya bisa rusak ya. Tegangan gate itu sekitar kurang lebih 2 volt ya. Ngeceknya itu di pin sini. Nah, G dan E. Di sini terbaca 2 voltan ya, nggak sampai 3 volt, 2,8. Nah, itu ya 2,8 atau 2,9. Oke, ini termasuk normal, tidak besar ya. Ini bisa ditancap untuk MOSFET-nya ya. Teman-teman bisa cari MOSFET yang ampere besar dan volt besar. Karena ini TV LCD ya, bukan TV tabung. Kalau TV tabung itu meskipun ampernya kecil itu bisa ya. Kalau TV LCD itu membutuhkan besar. Kehilangan jejak resistor ya, resistor 2 biji SMD dan resistor biasa. Itu kehilangan jejak nilainya ya. Sebenarnya itu mudah untuk perbaikan PSU ya. Sama saja caranya seperti tabung ya, PSU tabung ya, sama aja. Cuma bedanya itu komponen saja. Oke, di sini saya cek untuk tegangan 5 voltnya. Oke, 5 voltnya saya cek. Nah, ini teman-teman ya. Ini VCC utama harus 5 volt ya, yang menyuplai untuk mainboard. Oke, saya coba nyalakan.
sudah bisa menyala ya. Untuk gacunnya itu kalau saya pegang itu adem, nggak panas sekali, nggak panas ya, adem. Karena apa? Karena cuma membutuhkan 5 volt saja untuk mainboardnya. Oke, saya coba pegang, saya matiin dulu. Karena VCC-nya beda dengan TV tabung ya. Kalau TV tabung itu membutuhkan 115 sampai 125 ya. Tapi ini fungsinya cuma mengaliri 5 volt untuk mainboard ke 5 volt ya. Nggak panas. Tapi lebih baik saya ganti khusus LCD yang biar awet. Itu pengalaman saya ya. Oke, nanti saya kasih tutorial cara pasang khusus TV LCD ya, karena 4 kabel. Ini 4 kabel, yang sedangkan yang TV tabung ini 3 kabel ya. Cuma ya saya pasang 2 kabel ya. Lebih simple TV tabung, cuma lebih amannya ini yang 4 kabel ya. Oke, saya lepas dulu untuk PSU-nya ya. Oke, untuk di buku panduannya sudah ada keterangannya teman-teman ya, cuma bahasa Inggris. Untuk bagian ini saya contohkan, untuk bagian primer itu ada di kabel merah dan hitam ya. Merah dan hitam ini untuk primer, yang sekunder ini untuk maksudnya yang kabel biru kuning untuk sekunder, merah hitam untuk primer ya. Jangan lupa dinolin dulu ini. Dinolin dulu ya. Kalau pasang TV LED seperti ini, LCD seperti ini, jangan ditancepin ke mainboard dulu ya. Lepas saja dulu seperti yang dari awal ini ya. Lepas dulu dari mainboardnya. Ini 300 ini yang apa namanya, kabel merah ini di pin fed ya, di pin tengah. Dan yang hitam ini pin ground elko ya, elko 400 volt. Yang biru ini ground sekunder, dan yang kuning ini ke VCC ya, ke VCC 5 volt. Patokannya di sini ya, di dioda sini, di sekunder ya. Oke, saya lepas dulu untuk yang ini ya, untuk gacun TV apa namanya, TV tabung. Cara pasangnya sama yang ini ya, cara pasangnya sama untuk primer ya, hitam-hitam merah-merah. Saya contohkan, saya pasang dari atas saja ya, dari sini biar enak nanti. Caranya sama yang ini, yang primer ya, merah ke pin drain ya, maksudnya pin tengah fed, yang hitam pin main elko 400 volt. Biar kelihatan rapi, saya pasang dari atas saja ya, pin ini, pin fed tengah, biar kelihatan rapi ya. Caranya mudah sekali teman-teman ya. Langsung pasang seperti ini. Dan yang ini yang kemarin teman-teman yang gosong ya, kehilangan jejak, ada sebuah R, ada 2 R yang gosong, R SMD dan R sekitar berapa ini, setengah watt mungkin ya, kehilangan jejak. Oke, lanjut. Dan yang ini yang hitam ke pin main elko 400 volt ini. Nah, ini pin tengah fednya dilepas saja ya. Hitam ke pin elko 400 volt jika TV LED mengikuti pin elko yang besar ya. Dan yang giliran yang bagian kabel sekunder, nah yang ini sekunder ya, biru, kabel biru di ground, di pinggir ya. Mudah sekali teman-teman, pin pinggir sini. Dan yang ini ke 5 volt sini, patokannya dioda atau elko plus ini ya, langsung ke dioda saja, kepala diodanya. Ini VCC 5 volt teman-teman. Nah, sudah selesai, nggak sampai 1 menit. Nanti dirapikan ulang ya. Kalau sudah selesai, tinggal dicek VCC nya ya. Oke, saya cek VCC nya. Di sini hanya membutuhkan 5 volt ya, untuk menyuplai mainboard. Oke, tegangannya 5 volt. Intinya teman-teman harus posisi mati standby, 5 voltnya itu harus pas di 5 volt, jangan sampai 6 volt ya, biar awet.
Itu saja intinya.